Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim ulama, para kiai yang sangat-sangat saya takzimi, yang saya hormati Ibu Wali Kota beserta suami, jajaran Forkompinda, serta hadirin wal hadirat masyarakat Kota Mojokerto rahimakumullah. Makan wingko, minumnya susu. Hai orang Mojokerto, I love you. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Saya sowan Ibu, saya ditemani sama Gus Ipang Wahid, putranya Gus Solah, sampingnya Pak Kapolres. Beliau keponakannya Gus Dur. Coba ibu-ibu duduk saja ya, karena yang di belakang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang itu mendapatkan masalah atau sakit biasanya dimulai dari 4 hal. Awalnya dari 4 hal. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua pola makan, yang ketiga pola hidup, dan yang keempat kakean pola. Kira-kira kalau di Mojokerto banyak mana? Yang nomor 4, kakean pola. Yang pertama pola pikir. Saya pengen menyampaikan ini, mudah-mudahan kita masuk ke era endemi. Masyarakat Kota Mojokerto semuanya mempunyai optimisme yang tinggi, amin. Pola pikir. Banyak orang sakit atau punya masalah gara-gara pikiran. Maka coba Anda lihat, ada orang dengan gangguan jiwa atau terkenalnya orang gila. Bapak Ibu lihat, orang gila itu nggak pernah sakit. Buktinya nggak ada yang vaksin juga nggak kena COVID. Orang gila makan nasi busuk, perutnya nggak pernah sakit. Tidur di pinggir jalan nggak pakai selimut, nggak pernah masuk angin. Buktinya rano wong edan jaluk kerokan. Kudanan yura pilek. Pertanyaannya, kenapa orang gila itu nggak pernah sakit? Jawabannya adalah karena orang gila tidak punya beban pikiran. Artinya kalau Bapak Ibu Kota Mojokerto pengen sehat terus, gampang, jadilah orang yang tidak punya beban pikiran. Kok wong edan? Satu. Nah, hari ini banyak orang stres. Kenapa? Karena kondisi yang belum menentu. Gara-gara COVID hampir 3 tahun, banyak yang skeptis, yang ragu dengan masa depannya. Sesuk kepiye, mangan nopo, gajiku kepiye. Termasuk yang dapat kena korbannya siapa? Para jomblo seperti ini. Aku belum berani menikah gara-gara saya nggak punya pekerjaan, atau mungkin gaji saya pas-pasan. Makanya para jomblo, kamu saya kasih tahu, berbukalah dengan yang setia, karena yang manis biasanya pendusta. Kita khawatir dengan masa depan kita. Padahal apa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Saya punya tetangga, Bu, begitu ada COVID nggak pernah keluar rumah, pakai masker double 3. Setiap kali beli sesuatu dicuci. Apa yang terjadi? Mati. Matinya bukan karena COVID, tapi karena apa? Dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Bu, gimana dengan penghasilan ibu-ibu hari ini? Tapi saya mencatat para istri di musim pandemi sudah pinter cari uang. Maksudnya apa? Dimanapun suami nyimpen uang pasti ketahuan. Jangan sampai kemudian karena keadaan seperti ini membuat kita menjadi apatis atau skeptis, tidak yakin dengan masa depannya. Saya kasih contoh kasus, tolong Anda jawab. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai. Tadi Bu Wali Kota ngomong perahu soalnya. Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sekeliling sungai itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya tawakal, sabar, berdoa. Bukan. Jawabannya apa? Bayangkan kalau Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah berhenti membayangkan. Saya tadi bilang apa, Pak? Bayangkan. Lah hari ini banyak orang stres. Kenapa? Karena bayangan-bayangan masa depan yang belum pasti. Maka Gus Miftah punya quote. Apa quote-nya? Kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang waktu untuk cemas, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Artinya apa? Jadilah orang yang optimis. Bu, apa bedanya optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Coba anak-anak muda Mojokerto, optimis li. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Kenapa gak yakin? Oi. Oh, di atas ada orang ya? Kok ada suaranya gak ada wujudnya? Saya ulangi, jadilah pribadi yang optimis. Yuk kita lihat contoh dalam Al-Quran, nabi-nabi yang diajarkan oleh Allah untuk optimis. Kita lihat Nabi Yunus dimakan ikan. Apakah Nabi Yunus bersedih? Tidak, karena dia tahu dia dimakan ikan atas izin Allah. Optimis, di dalam masjid dia berdoa seolah-olah iktikaf di dalam masjid. Apa yang terjadi? Pertolongan Allah datang. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Lagi kayak ngopo kayak lucu orang guyu, ora lucu guyu. Jangan-jangan termasuk orang yang tidak punya beban pikiran kayak. Kenapa, Bu? Oh, soundnya mati. Maklum anggarannya pas-pasan ya. Itulah Mas, bedanya bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke, ketok wujute. Cewek diragati oke, dipek kancane. Makanya lumrah mau tamati. Sing satset masih. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memotong leher Ismail.
Coba kalau mikirnya mohon maaf menerima perintah ini Bu menggunakan akal, pasti nggak jadi motong leher Ismail. Bagaimana tidak? Ismail anak tercinta, untuk mendapatkannya melalui banyak perjuangan. Bahkan sampai istri pertamanya merelakan Ibrahim untuk menikah lagi. Kenapa? Gara-gara istri pertamanya merasa tidak bisa memberikan keturunan. Siapa istri pertama Nabi Ibrahim namanya? Siti Sarah. Sarah ngomong sama Ibrahim, matur nyun sewu Bu, ngomong ini ngomong Mojopahit ya, jangan sampai anak-anak Mojokerto nggak paham bahasa Jawa. Saya sering kadang-kadang ngomong sama anak-anak itu lucu, mbosokke awake dhewe tapi ngromokke wong liya. Contoh begini, kula badhe tindak jenengan monggo budal, kula badhe dahar jenengan monggo, mosok yo mbadok, yo ora mbadok lek. Kamu kasar kamu. Sekarang wong Jawa kelangan Jawane, nggak ngerti bahasa Jawa ya kromo nginggil. Sehingga kemudian kadang-kadang lucu. Monggo Pak Kiai kula aturin jenengan matur. Niku salah. Kula matur, Pak Kiai dawuh. Pak Kiai paring pangandikan. Kula budal, Pak Kiai tindak. Ora kok diwalik, aku tindak, Pak Kiai budal. Kula sowan, ora kok kula ngerawui. Kula salah Bu. Alhamdulillah Ibu Wali Kota saya bisa ngerawui. Itu cara basa krama nginggil itu udah salah. Kula sowan. Nah, Pak Kapolres rawuh, Pak Wali Kota rawuh. Aja ndhuwurke awake dhewe ngidak wong liya. Inilah hebatnya bahasa Jawa. Makanya saya mohon anak-anak, ayo belajarlah ngomong yang bagus. Basa karo wong tuwane. Toh Al-Quran mengatakan apa? Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Artinya apa? Lah awakmu iso ngomong basa le, itu termasuk qaulum ma'ruf. Itu luar biasa. Carane piye supaya anak iso basa? Gampang. Ibu teng dalem ya basa karo bojone. Tak takon wong Mojokerto, Bu, jenengan teng dalem karo bojone basa napa mboten? Ngaten mawon. Supaya kundur saking pengajian nuzulul Quran ibu-ibu iso basa karo kakunge jenengan ndonga kalih kula. Sing lanang meneng mawon. Lak dongane wis rampung jenengan aminke sing banter. Ayo ibu-ibu ndonga kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Yu, sak nggon-nggon wong ndonga iki tangane diangkat mok kempit ki ngopo? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan sakwangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa, kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang, amin Allahumma. Titeni. Delok wae kok seminggu meneh ibu-ibu kota Mojokerto lambene udunen, niku berarti ora basa karo bojone. Ibu, amin Allahumma. Ya diaminke delok wae. Saya dulu Bu Wali Kota sama istri saya itu awalnya nggak pernah boso sama saya ngomong boso. 3 bulan pertama saya menikah yang ngomong boso itu saya sama istri saya. Akhirnya sekarang istri saya nggak mungkin ngomong kalau sama saya nggak boso. Opongnya lah bodoh sungkeman, halah suwene. Abah kalau ngaturakan juga ngeriati mbok menawi kalau gak ada kelepatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kaulo banyu sak cawuk lemas sak caruk godong sak suwek kayu sak coklek. Kawula nyuwun agunge sih samudra pangaksami Abah. Lah aku wong lanang tak jawab, "Yo, padha-padha." Lanang iki menangan nih. Yo, padha-padha. Bu basa, Bu.
Sakit nggih? Gampang kok. Dan hebatnya bahasa Jawa itu apa, Bu? Bahasa paling kaya kosakata dari seluruh bahasa di dunia. Itu bahasa Jawa. Coba tadi saya ngomong masalah makan. Makan tuh bahasa Arabnya apa sih? Cuman satu. Akala yakulu kul. Bahasa Inggrisnya cuman satu. Eat. Coba bahasa Jawa nih, 10 wonten tak kandhani. Dahar, nedi, mangan, madang, badok, nguntal, gaglak, nyekek, nutul, nyosor, ngemplok. Loh, 11, Bu. Itu siapa? Bu Wali Kota. Sama siapa? Sama Kapolres. Sama siapa? Sama Gusipang. Nembe nopo? Dahar. Enak. Sopo kae? Tukang syuting. Nembe nopo? Badok. Umpamane itu. Bahkan banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesia nih. Contoh, mususi beras. Napa bahasa Indonesia nih? Napa? Kok ngiteri beras iki piye iki? Mususi, Pak, mususi. Tahu mususi toh? Mususi beras niku bahasa Indonesia ini napa? Mencuci. Berarti rono bedone beras karo sempak. Lawang Jawa beras dipususi, piring diisai, baju dikumbai. Bahasa Indonesia ini wis ra ono, Pak. Mboten enten. Nguyuh anyang-anyangen. Ora ono. Napa? Ora ono. Mosok kencing tawar menawar? Enggak. Nguyuh anyang-anyangan itu bahasa Indonesia ini kencing makcrit. Enggak ada, Bu, enggak ada. Saya ulangi kasusnya. Kula matur nggih. Lah, ngenten iki, kula matur. Bahkan seorang kiai pun enggak akan mungkin mengatakan aku arep ngendikan. Niku pun salah. Jadi sak ndure matur niku ngendika, sak ndure ngendika dawuh. Loh, saya itu lahirnya di Lampung loh, Bu. Kenapa saya bisa ngomong basa? Mergone ibu kula kali bapak kula basa. Karena saya melihat bapak ibu saya lak ngendikan basa, kula ketularan melu-melu iso basa. Lah saiki bocah cilik ngomong karo mbokne kowe, ya Allah. Bu, kowe arepe neng ndi? Bahkan kadang-kadang, Bu, kula badhe siram. Bu, bapak sare kula siram. Bapak sare kula siram. Jadi kula matur sak dhuwure niku ngendika, sak dhuwure dawuh. Dahar niku sak ngisore nedi, sak ngisore meneh mangan, sak ngisore meneh madang, terus mandap. Akhirnya nguntal badok gaglak nyekek terus niku wonten kiambak. Bapak sare kula tilem. Kula tilem. Ora kok kula sare bapak nembe tilem, mbahmu. Niku sederhana loh, Bu. Makanya saya dulu bilang kalau memang di Jawa itu harusnya ada muatan lokal untuk memperdalam bahasa Jawa kromo nginggil. Supaya kita nggak salah. Santri kula tak kandhani, "Le kono tuku soto." Mulai gawake soto. Padahal kula dawuhe soto, ditukoke soto. Soto niku napa? Soto niku napa? Mbako. Malah ditukoke soto. Tapi saya juga punya pengalaman menarik. Saya ada tamu dari Australia yang masuk Islam di pondok saya. Namanya Antonio Sekodori dari Canberra, Australia. Selesai sahadat minta makan, disuguh nopo-nopo ora doyan. Akhirnya bojo kula jengkel, masake sayur bung. Tak takon, pring niku basa Jawane alus nopo? Ayo, lho wis salah meneh. Sing bener Mbah Kiai Soleh, pring niku basa Jawane alus deling. Bambu mbahmu kuwi bahasa Indonesia. Nah, wis salah meneh to kayak. Sudah gini aja sebelum saya teruskan. Belajar nyebut apa yang saya tunjuk dengan menggunakan bahasa Jawa halus. Rambut rekmo. Moto. Mripat salah. Sing bener Mbah Yai Soleh suco. Irung pesek mbahmu kayak ngawur kayak kurang ngajar. Ngomong irung pesek iki lho. Lah jenengan pesek santai mawon, Bu. Pesek itu adalah mancung yang tertunda. Irung pesek grono.
untu, wojo. Mila, kenapa kalau orang Jawa ini mengatakan apa? Cangkem, tutuk, ilat, lati, weteng, madaran. Lah wong Jawa, Bu, kenapa ini dikatakan cangkem? Karena cangkem itu adalah satu kesatuan dari tenggorokan, lidah, dan dua bibir. Maka namanya cangkem. Dicincang supaya mingkem. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Sing biasanya cangkeman sapa? Wong wedok. Wong wedok. Ayo, wedok karo lanang cerewet pundi? Wong wedok niku luwih cerewet lumrah, soale keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang Adam, cangkeme mingkem Adam. Kok Gus Miftah cerewet? Lah kula ora cerewet, ra dibayar. Kurang ajar ibuke. Irung pesek. Santai mawon Bu, wong pesek insyaallah panjang umur. Amin. Napa wong pesek panjang umur? Ambekane ngirit. Beda lah wong mancung niku cepet mati. Ambekane boros. Tur lak pilek upile gede-gede. Kula sedih tenan Bu, lah ngomong basa Jawa niku bocah cilik ora ngerti basa Jawa niku lara ati. Lah wong Jawa ya kelangan Jawane, Mbah. Optimisme. Jangan membayangkan masa depan yang belum pasti. Maka Nabi Ibrahim ketika diperintah Allah, Ibrahim potong leher Ismail. Oke. Padahal perjuangannya abot. Siti Sarah randuwe anak, matur karo Ibrahim. Ibrahim, silahkan Anda menikah lagi. Kalimat yang saya tunggu dari istri saya. Tapi juga gak muncul-muncul, Pak, gitu. Gus Miftah mau menikah lagi, nunggu takdir. Ya kalau memang ada takdirnya, mana bisa saya melawan takdir? Kalau tidak ada takdir, saya ciptakan takdir saya sendiri. Tapi mboten, Bu, saya suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Santai mawon, Bu. Bojoku wis ayu, ahli sholawat. Napa kula kok rabi meneh? Tapi kula umpama rabi meneh, kula pengen bojo Arab. Enak dan kalau punya istri Arab. Jadi kalau istrinya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Jadi kelingan Bu Gus Dur. Gus Dur itu zaman Orde Baru rapat sama kiai diawasi sama polisi-polisi. Zaman Orde Baru. Diawasi intelijen. Gus Dur tahu rapat diawasi sama Intel. Akhirnya Gus Dur bilang sama kiai, Pak Kiai tolong mulai sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya para kiai ngomongnya takallum bil lughatil arabiyah. Intelnya pulang, ditanya sama komandannya, "Hei Intel, apa tadi rapat Gus Dur? Hasilnya apa?" Dijawab sama Intelnya, "Aman komandan, para kiai hanya saling mendoakan." Karena ngomongnya bahasa Arab nih. Nabi Ibrahim dipaksa menikah lagi. Akhirnya menikah, punya anak, suruh motong lehernya. Tapi apa? Ada optimisme di dalam hati Ibrahim. Ini perintah Allah, pasti ada kebaikan dari Allah. Maka kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dikejutkan dengan leher Ismail diganti dengan seekor domba. Dua. Yang paling keren siapa? Nabi Musa. Nabi Musa niku duwe bapak angkat. Bapaknya sinten? Fir'aun. Peraturan di masa Fir'aun, bayi lahir laki-laki bunuh. Beda dengan jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah, bayi lahir perempuan bunuh. Kalau zaman Fir'aun, laki-laki bunuh. Kenapa? Karena menurut dukunnya Fir'aun, bayi laki-laki akan menjadi pesaing dan kompetitor bagi Fir'aun. Tapi Allah berkehendak lain. Begitu ibunya Musa mendengarkan titah dari Fir'aun, bayi kecil Musa dikelek. Ini bahasa Indonesia ini apa? Oh, angel meneh ta iki?
Mosok dikentirkan iki apa iki? Kok dikentirkan iki lho? Dilarung, dianyutkan di sungai. Takdir Allah membawa bayi Musa mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemukan oleh istrinya Fir'aun, dibawa masuk ke kerajaan. Fir'aun marah, bunuh bayi ini. Apa kata istrinya Fir'aun? Jangan Pak, jangan. Bayi yang dibunuh itu bayi yang lahir dan kita cari. Ini bayi nggak kita cari, datang sendiri. Ini jangan dibunuh. Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah wong lanang manut karo wong wedok tak kandhani. Kandhane sak gagah-gagahe Kapolres tetep wedi karo bojo tak kandhani. Lah ning kantor gua lah. Ning omah ketemu bojone kik 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 kik. Aku perempuan itu jangan diwanenin dan perempuan itu lucu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Dan yang jelas perempuan itu ahli sejarah. Sekali Anda laki-laki punya salah sama perempuan, seumur hidup kelingan terus wong itu. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe ijo. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Tapi gampang kok, menaklukkan perempuan itu gampang. Cowok harus ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya kalau kamu pengen dicintai sama istrimu gampang. Kamu harus ingat, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah. Betul Bu? Makanya ibu-ibu kalau punya suami, suaminya ngajak susah terus, kamu ajak duduk suamimu, bisikkan kalimat yang lembut di telinganya. Kamu bilang sama suamimu, Mas ini rumah tangga apa rumah duka? Nabi Musa akhirnya tumbuh berkembang di kerajaan Fir'aun. Lagi seneng-senengnya jadi anak, Allah perintah, Musa perangi Fir'aun. Itu kalau nerimanya pakai akal Pak Bu, nggak mungkin berani. Tapi Musa menerima perintah Allah dengan menggunakan hati. Musa perangi bapakmu, itu ngaku Gusti Allah. Lalu Fir'aun itu pripun? Ana rabbukumul a'la, kata Al-Quran. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Soalnya Fir'aun itu napa? Fir'aun itu kabeh diujo uripe karo Gusti Allah. Seneng terus, ra tau susah. Duwe terus, ra tau duwe utang. Niku Fir'aun. Mila lak jenengan kadang-kadang susah, kadang-kadang seneng niku lumrah, wong jenengan menungso biasa. Kula malah curiga, lah ana wong Mojokerto duwe terus ra tau duwe utang, seneng terus ra tau susah. Kula curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Loh, Fir'aun niku pripun, Pak? Jenengan ngerti ceritane Fir'aun? Fir'aun niku tahu selilitan, ngamuk, Pak, gara-gara giginya berlubang. Allah akhirnya apa? Ngutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Malaikat takon, Gusti, punapa kok kula kedah dandani untune Fir'aun? Dijawab karo Gusti Allah, dandanono sing rapi. Fir'aun ki ngaku Gusti Allah, mosok cangkeme selilitan. Fir'aun itu nyuwun sewu, mangan sambel, sing mules ora wetenge sambele. Kudanan sing pilek ora irunge, udane. Padha karo Fir'aun Indonesia, nabrak tiang listrik sing lara, tiang listrike. Perang, Pak. Kalau menggunakan logika, Bu. Ini saya sampaikan tadi kaitannya dengan kondisi hari ini ya. Pasti Musa nggak berani. Tapi Musa menggunakan hati. Kalau ini perintah dari Allah, optimis. Saya perang melawan Fir'aun. Apa yang terjadi? Perang. Kula tak takon. Musa menang nopo kalah? Ayo, Musa menang nopo kalah? Kalah. Buktinya apa dia kalah? Lari, ketemu dengan pantai. Pilihannya cuma dua, bablas masuk ke lautan, kembali dihajar sama Fir'aun.
Begitu mereka berhadapan-hadapan antara Musa dengan Fir'aun, apa yang membedakan di antara mereka berdua? Bedanya satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Pulau Wangsuli, ini perbedaan sikapnya. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Gusti Allah, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Allah. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah mengejutkan Musa karena ketaatannya, karena imannya, dengan lautan yang terbelah. Kemudian Musa bisa berjalan di atasnya. Coba. Maka saya kalau nasihati anak-anak nakal, Bu, saya itu kan dapat julukan Gus Miftah presiden para pendosa. Gara-gara kedekatan saya dengan ahli maksiat, mbak-mbak PSK, purel, begenggek. Maka 3 bulan yang lalu, Bu, saya mendapatkan penghargaan 3 dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Kategori pertama, lelang belangkon termahal di dunia. Saya diminta nyumbang Nahdlatul Ulama Muktamar NU di Lampung. Saya lelang 1 belangkon saya sumbangkan untuk NU. Laku berapa, Bu? 900 juta. Belangkon 900 juta. Tak sumbang ke NU. Coba Anda bayangkan, belangkone wae 900 juta. Bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Lah. Isine belangkon, Pak. Isine sarung. Mbah Kiai Soleh dirasani nih lho. Mbah Kiai Soleh kayak gue sarungnya gajah duduk. Maksudnya apa? Dibuka sarungnya muncul belalene, ngono kurang ajar. Satu. Yang kedua, saya dapat penghargaan apa, Bu Wali Kota? Sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi. Sudah 22 tahun saya membersamai mbak-mbak lokalisasi. Dan itu berat. Karena istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Yang ketiga, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk itu bokongnya digambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Dan di situ ada quote-nya, bokongmu adalah rezekiku. Wajah saya itu banyak digambar di bokong truk. Kenapa? Karena saya banyak mengeluarkan quote atau kata-kata. Makanya di bokong truk itu selain gambar wajah saya, itu ada quote-nya. Kenapa saya dijuluki presiden para pendosa? Karena saya banyak membela kepentingan para pendosa untuk bertobat. Saya punya quote apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Ayo, wong sakmene sing ra duwe dosa sinten? Tak wene THR. Ayo. Gak ada yang gak punya dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Jadi saya punya banyak quote seperti itu. Contoh, dulu amalan-amalan orang NU, sholawatan, tahlilan, istighosahan, mujahadahan, dibilang apa? Bid'ah, sesat, kafir. Saya punya quote, saya jawab omongan mereka cukup dengan quote. Apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu. Gampang saja Pak. Nah, maka kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa? Kembali ke masalah optimisme tadi itu. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu. Makanya apa? Ayo, pola pikir kita, mindset kita dirubah. Bahwa pandemi ini pasti berakhir. Selama apa? Kita patuh protokol kesehatan.
vaksin yo vaksin, orang mau golek salahnya pemerintah tok. Muncul Covid, minta vaksin. Vaksin ada, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul, minta presiden disuntik duluan. Presiden mau, minta siaran langsung TV. Begitu siaran langsung, katanya diedit. Cangkemmu aku. Tapi lucunya nopo Mbah Kiai, begitu pembagian sembako corona Covid antri dhisik dhewe. Dulu awal Covid, pemerintah bilang jangan ke masjid dulu. Kenapa? Untuk memutus mata rantai Covid. Kita teriak-teriak pemerintah anti-Islam, tidak menghormati umat Islam. Kenapa nggak boleh sholat di masjid? Kenapa nggak boleh Jumatan di masjid? Kenapa nggak boleh bikin pengajian? Awal-awal pandemi. Sekarang begitu boleh traweh di masjid, masjidnya yo sepi. Uangnya ya teko iki. Jilbabnya ya putih. Lah golek-golek salah pemerintah tok. Bu, kemarin kontroversi soal toa dan suara adzan. Kalau saya memahaminya itu sindiran bagi kita. Kenapa? Selama ini kita dengar suara adzan, towane banter yo ora tau mangkat ning masjid. Wong Mojokerto niki seneng adzan namung pisan. Kapan? Adzan maghrib bulan poso. Itu pun bukan karena sholat tetapi mergo buka. Makanya Mas Ibang, acara saya di JTV Kultum bareng Gus Miftah sebelum maghrib itu penontonnya tinggi banget. Saya pede, berarti orang-orang suka dengan ceramah saya. Ternyata tidak. Kenapa orang-orang nonton Surabaya JTV? Karena Surabaya adzan maghribnya lebih dahulu dibandingkan Jakarta. Udah kurang ajar kok iki aku. Sing kurang ajar anak saya, baru adzan ngasar, Pak. Wis buka. Tak takoni, "Lha iki jek adzan ngasar kok kowe buka?" Apa jawabannya? Nyuwun sewu Bah, kula mboten saged bedake antara adzan maghrib lan adzan ngasar. Adzane beda. Nah, persoalannya adalah kenapa dengan kondisi kita hari ini harus bersabar? Belajarlah dari orang berpuasa. Pak, Bu, orang puasa itu haus, lapar, dahaga. Kenapa dia bisa bersabar? Padahal kalau Bu Wali Kota masuk kamar minum es teh, keluar dari kamar pura-pura puasa, pura-pura lemes, nggak ada yang tahu. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa walaupun haus, lapar, dahaga dia mau bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Kenapa kita dikasih ujian dan musibah dari Allah harus bersabar? Yakin solusinya pasti datang. Kau sing jomblo gitu lho. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Pasanganmu pasti ada. Maka hari ini kalau kamu belum punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Makanya sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Malah kowe galau. Nyekel kopling keliru rating, reso nyanding mereka kalah glowing. Kalau sekarang yang paling banyak bukan itu. Tuku blimbing entuk gedang, raine glowing sikile belang-belang. Santai kok Bu Wali Kota. Sekarang cantik itu karena 4 hal. Cantik itu dari 4 hal. Dari sananya, dari dananya, dari letak kameranya, dan dari skincare-nya. Loh ibu-ibu kayak, ayo Bu tak takon. Wes sing nantang aku pesek mau tak takoni. Sengit aku. Bu, sing gawene ngapusi wong lanang napa wong wedok? Nah, kurang ajar lah, lanang kayak. Lanang napa wedok? Kita lihat. Aku ra mbelani wong lanang, aku yo ora seneng karo wong lanang kok. Kaya kula iki takoni, Gus,
Gus Miftah suka sama polisi enggak? Enggak, sukanya polwan. Aku ya ngono ta. Ngopo polisi ya polwan kok aku. Lanang. Bu, sing gaweane ngapusi lanang mau wedok didelok dari penampilan. Penampilannya wong lanang karo wong wedok luwih jujur pundi? Lanang. Delon Mbah Kiai Soleh, sarungan tok baju siji. Bahkan mungkin ra sempakan, ra ketok gitu loh. Tak tumbaske Kiai, tak tumbaske Kiai. Kula iki lak kali imam masjid kula akrab banget Pak Kiai. Soalnya kula mbiyen niku manggon masjid 4 tahun setengah. Saya dulu kuliah Bu, nggak kuat ngekos. Saya tinggal di masjid seperti kayak beliaunya ini, tiap hari saya di masjid. 4 tahun Kiai, 4 tahun setengah. Bahkan nyuwun saya Pak, masjid sing kula nggone niku masjidnya wong Muhammadiyah. Masalah Gus, ora. Masalahnya mung siji. Gara-gara kula manggon masjid Muhammadiyah, kula kuru, bobot kula 40 kilo. Napa melu Muhammadiyah kuru? Soalnya Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Ora ana mangan-mangan belas gitu. Begitu kula pindah teng masjid wong NU, bobotku langsung mundak 100 kilo. Napa melu wong NU lemu? Soalnya wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, manakipan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Sing lara mati mangan meneh. 7 dina. Wong NU dilawan. Mumpung kelingan dongake wong mati. Ayo. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taringkesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad dijawab sing banter kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli wa sallim daiman
وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bisa nggak di Mojokerto adzan maghribnya request dipercepat? Santai. Kenapa orang berpuasa bisa bersabar? Karena adzan maghrib pasti datang. Kenapa ibu-ibu harus bersabar? Insya Allah THR-nya pasti datang. Amin. Walaupun saya dapat berita Bu, kalau bulan Syawal di Mojokerto dan banyak beredar biskuit palsu. Kalengnya biskuit dibuka isinya rengginang. Itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Nah, belajar dari orang berpuasa. Kenapa orang berpuasa mau bersabar? Karena yakin adzan maghrib pasti datang. Makanya ingat, puasa itu bahasa Arabnya adalah as-saum, maknanya adalah asyam, maknanya adalah al-imsak. Jadi as-saum atau asyam maknanya adalah imsak. Imsak niku nopo? Basa Jawane alus ngeker, menahan diri. Mila poso niki awake dhewe kon ngeker awak. Pak Bu, kenapa harus menahan diri? Manusia itu makhluk yang unik. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa Bu? Bener terus, ora tahu salah. Makanya ibu-ibu lah pengen duwe bojo bener terus, ora tahu salah, gampang rabio karo malaikat. Apa meneh Israel, ora tahu salah. Kenapa malaikat bener terus gak pernah salah? Karena malaikat punya iman, dia tidak punya nafsu. Lah kula kon dadi malaikat wegah, gak asik, ora komplit uripe. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Napa sifatnya setan? Salah terus, ora tahu bener. Mila bapak-bapak duwe bojo kok salah terus ora tau bener, kula curiga jangan-jangan bojomu biasanya jilbabe pink. Ayo ngono wis tuwa jilbabe pink, menjijikkan. Lah Gus Miftah senengane nganggo baju ireng. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam menyenangkan, kain kafan putih tapi menakutkan. Apa buktinya yang hitam lebih menyenangkan daripada yang putih? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Masuk. Lu yang nyenengke tai lalat dibandingkan panu edan apa? Gelem apa raimu kebak panu? Setelah menciptakan setan, Allah menciptakan hewan. Mila sejarahnya sak durunge ana menungso, ning surga wis ana kewan, wis ana manuk. Hewan itu jenisnya ana loro, Pak. Hewan sing jenisnya nuruti mangan tok. Yang kedua, hewan yang buas. Hewan yang buas dilambangkan seperti serigala dan anjing. Hewan yang hanya menuruti makan dilambangkan seperti kambing. Wis ono malaikat, ono iblis, ono hewan. Baru kemudian Allah menciptakan manusia. Kalau malaikat bener terus ora tahu salah, setan salah terus ora tahu bener, menungso kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Kenapa? Karena menungso niku ono sifate malaikat, ono sifate iblis, ono sifate kewan. Malaikat niku nyuwun sewu, hobine napa? Dzikir cedhak marang Allah. Iblis setan hobine napa? Nggodha wong supaya salah.
Kire serigala hobine napa? Meden-medeni. Wedhus hobine napa? Mangan. Mila menungso niku ana malaikate, ana iblise, ana asune, ana wedhuse. Sakniki didelok. Kok ana wong apik banget. Wah, wong kok apik banget. Wong iki seperti malaikat. Tapi kok ana wong senengane nggodha tok. Kita mengatakan, iki wonge kaya setan. Kok ana wong senengane meden-medeni wong iki kaya kirik. Kok ana wong sing dipikir mung mangan tok, berarti wong iki kaya wedhus. Sing paling kathah sing pundi? Wedhus. Isuk soto, awan penyetan, bengi rawon. Arepe turu. Lah sifat yang paling dominan dari manusia itu sifatnya kambing. Wong kok sing dipikir mung panganan tok berarti kelase kaya wedhus. Padahal menungso niku ajeng diprogram sifatnya supaya mendekati sifatnya malaikat. Malaikat itu sifatnya apa, Bu? Ana mangan ra kena mangan, ana wedang ra kena ngombe, ana bojo ra kena kelon. Mila bulan poso menungso diprogram kaya malaikat. Ana wedang rong wancine ra kena ngombe, ana panganan rong wancine ra kena ngombe, ana bojo rong wancine senajan to halal ora kena kelon. Lho, sing duwe ra kena kelon apa meneh kowe sing urung duwe. Makanya para jomblo menikahlah, karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi ngawur kuwi hoo barokah. Lah supaya manusia terprovokasi untuk seperti malaikat diwenehi iming-iming Pak Bu. Iming-imingin apa ndan? Kamu berbuat baik di bulan Ramadan akan dilipat gandakan kebaikannya 1000 kali lipat. Contoh, jenengan sedekah nasi bungkus siji niku padha karo di luar bulan Ramadan padha karo sedekah 1000 nasi bungkus. Bulan Ramadan jenengan nglayani bojone ping pisan padha karo nglayani bojone ping 1000. Mila Bu Wali Kota dilayani bojone pisan mawon. Sesuk rampung Ramadan bapaknya njaluk, "Dek, aku njaluk." Jenengan jawab, "Sorry Mas, depositonya masih banyak." Tapi orang lupa, kalau orang berbuat baik satu ganjarannya 1000, orang berbuat dosa satu dosane 1000. Tadha'afatis sayyi'at kama tadha'afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Dadilah awakmu tumindak maksiat pisan, kuwi padha karo maksiat ping 1000. Rungokno kupingmu. Dadilah awakmu senengane karaoke nggawa purel siji ning bulan Ramadan, kuwi padha karo nggawa purel 1000. Mandek cah, mandek gitu loh. Bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak dosa di bulan Ramadan nggak boleh dilakukan. Contoh Bu, kita misui wong bales, kita dipisui wong bales misuh niku angsal napa mboten? Jawaban. Awakmu dipisui wong bales misuh niku angsal napa mboten? Boleh Pak, itu namanya kisos. Asalkan pisuane podo, bantere podo, unine podo, itu boleh. Loh contoh nih, awakmu dipisui, matamu mau jawab matamu juga boleh. Lah jenengan dipisui matamu, lah kowe cangkemmu, lah itu gak boleh, beda. Malih dikeplak uang, bales ngeplak niku angsal apa mboten? Boleh, itu namanya kisos. Jangan sampai kejadian dibegal bela diri malah tersangka. Milola dibegal bela diri dari tersangka, sesolan jenengan dibegal pasrah mawon, nyopean daripada tersangka.
Tapi sudah di SP3, sudah dihentikan atas perintah langsung dari Pak Kabar Reskrim. Nggih nyuwun sewu, sing jenenge wong nyidik niku yo angel. Kanca kula polisi kathah. Kula kali Pak Kapolres pangkate padha AKBP. Pak Kapolres AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi. Kula nggih AKBP, aku kiainya Bapak polisi. Dikeplak, bales ngeplak niku angsal. Asalkan keplakane padha, bantere padha, sing dikeplak nggone padha. Sing ra kena niku jenengan dikeplak bales gajul niku ra kena. Tapi di bulan Ramadan awake dhewe dikeplak ra kena bales, Pak. Plek kon jawab ini imun. Sorry, saya sedang berpuasa. Balesnya kapan? Bar buka. Ya ora kok. Lah kenapa kok diprogram seperti itu? Supaya kita terprovokasi dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita mempunyai sifat seperti malaikat, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Lah menungso sing slamet niku sing iso belajar saking bulan poso. Belajar sangka nafsu karo sangka iman. Nafsu niku ibarat wong numpak motor, gas, iman niku rem. Lah menungso sing iso slamet niku sinten? Sing ngerti kapan nganggo gas, kapan nganggo rem. Ayo dijawab. Ngaji, gas. Poso, gas. Traweh, gas. Karaoke, gas mbahmu, gas. Rem. Maka kita dilatih untuk itu. Bagaimana caranya? Allah ngasih program niku lucu banget. Oh wong poso iki paling kakean dosa biasanya sangka cangkem. Programnya Gusti Allah napa? Cangkeme digawe mambu. Supaya napa? Menungso ora kakean ngomong, lebih banyak diam. Karena mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong sing apik atau diam. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya saya seorang bojomu bodoh njaluk emas, diam. Karena diam emas. Lah bojone njaluk emas, diam. Waktu adalah uang. Makanya lah jenengan ngejak melaku-melaku Pak Wali Kota. Ayo Pak, jagongan ngopi. Kok dijawab sorry aku nggak punya waktu. Berarti dianya nggak punya uang. Bu, waktu adalah uang. Makanya Pak, kalau istrimu minta uang besok dikasih waktu. Sampai sedemikian proses yang dibuat oleh Allah. Tujuannya apa? Ngundake derajate awake dhewe. Maka ciri orang yang beriman yang mau berpuasa niku napa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Balik teng awal wau. Awake dhewe optimis, yakin badai pasti berlalu, masalah pasti selesai, tapi jangan pernah melupakan Allah. Caranya bagaimana? Tawakal. Maka kalimatnya huwa maulana. Dia adalah penolong kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang iman bertawakal. Balik kene Gusti Allah. Mila napa selawate Gus Miftah sing viral niku napa? Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha il Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Engko diwaca bareng-bareng. Tawakal karo Gusti Allah. Sakderenge diwaca kula critane Bu. Ana kiai senengane berburu. Bar Jumatan nggawa bedil mangkat ning alas. Ketemu macan ditembak dar dor ternyata macane kebal. Ketoke macane kaya banser bar nguntal gotri. Kebal Akhirnya apa yang terjadi? Peluru nentek macane urip. Akhirnya Pak Kiai genti dikejar karo macan. Melayu ketemu jurang. Pilihannya loro, bablas dipangan macan, balik nyuwun sewu bablas nyemplung jurang, balik dipangan macan.
Akhirnya Pak Kiai ini kelingan, wong iman kuwi kudu tawakal. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pak Kiai ini matanya ditutup, tangannya diangkat ndonga. Ya Allah, bila saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata begitu matanya dibuka, harimaunya nggak makan Pak Kiai, malah mengangkat kedua kaki depannya. Pak Kiai tanya sama harimau, harimau kenapa kamu nggak makan saya? Dijawab sama harimau, yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana. Doa nguntal Kiai. Gak sarang-sarang. Sebagai penutup kita baca Hasbi Robbi Jalallah kaping 3. Moga-moga masalahnya semuanya selesai. Amin. Qabul, amin. Ekonominya kembali membaik, amin. Rezekine lancar, amin. Keluargane sakinah, amin. Mojokerto maju, amin. Allahumma, amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sareng-sareng Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Alhamdulillah. Sampun pancene maghrib, matur nuwun rawuhipun. Bila hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.